Ya. Dia bukan buntut cicak, dia tidak akan tumbuh kembali. Ya, gitu ya dok ya. Ya itu bagus dok itu berarti ya terakhir. Sekali operasi apendiktomi cukup sekali. Cukup dalam sekali dok hidup. ya. Berarti udah langsung bersih ya dok Iya. ya. Halo sahabat Hermina, bertemu kembali dengan kami dari Hermina Solo dengan observasi obrolan seru varian edukasi. Hari ini bersama dengan saya Dr. Bobby, dokter umum di Rumah Sakit Hermina Solo, dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber dokter spesialis bedah di RS Hermina Solo, yaitu Dr. Indra, spesialis bedah. Dan hari ini bersama dengan Dr. Indra kita akan menyampaikan sharing ilmu buat teman-teman sahabat Hermina tentang kejadian-kejadian seputar penyakit bedah yang mungkin sering terjadi di sekitar kita ya dok ya. Ya. Nah hari ini kita itu mau membahas tentang appendicitis ya dok, atau kalau yang kita sering sebut adalah usus buntu. Ya, betul. Nah itu kalau kita bicara masalah usus buntu ya dok, kalau atau appendicitis akut itu biasanya yang bisa yang pertama penyakit ini sebenarnya seperti apa sih dok? Oke, usus buntu disebutnya appendicitis ya, karena organnya disebut appendix. Dia itu penyakitnya itu apabila terkena infeksi atau tersumbat oleh tinja yang mengeras, bakteri itu bisa tumbuh di dalamnya dan menyebabkan infeksi. Lokasinya di perut kanan bawah. Biasanya gejalanya itu adalah rasa tidak enak atau tidak nyaman di sekitar umbilikus atau kadang kita sebut sebagai pusar ya. Pusar, ya. Kemudian rasa itu berpindah ke perut kanan bawah. Disertai nyeri, kadang disertai demam, kadang disertai juga dengan buang air besar mencret. Nah, itulah kira-kira. Oh jadi karena memang usus buntu ini yang berarti pertama karena letaknya di kanan bawah ya dok Iya, ya, tapi betul. nyerinya awalnya itu ada malah di sekitar Pusar, pusar iya, ya dok ya. Terus umbilikus. tadi karena ada infeksi atau sumbatan ya dok Sumbatan. ya. Nah terus kalau sudah terjadi nih dok, tiba-tiba nih orang mengalami yang kondisi seperti itu, yang biasanya harus kita lakukan apa dok biasanya dok? Segera Sobat Hermina, segera datang ke UGD Rumah Sakit Hermina Solo supaya segera didiagnosa oleh tim dokter jaga kita di UGD. Kemudian tim dokter jaga akan mengkonsulkan ke saya, dokter spesialis bedah, dan kita akan langsung melakukan operasi appendiktomi untuk mengangkat usus buntu itu sebelum usus buntu itu pecah. Jadi kalau kita bicara tadi dok ya sudah mengalami kondisi tersebut, makanya kita harus segera langsung ya dok ya buat ke IGD untuk ditangani ya dok. Ya, betul. Nah kadang-kadang kalau pertanyaan yang sering muncul ya dok ya, sebenarnya kalau appendicitis ini apakah harus selalu operasi atau mungkin cukup minum obat itu bisa hilang gitu dok? Ya, kalau misalnya appendicitis kronis, mungkin minum obat antibiotik aja nanti dia bisa hilang gejalanya, nyerinya hilang. Tapi suatu saat di masa depan dia akan muncul lagi. Jadi lebih baik kita angkat sekalian supaya tidak ada masalah lagi dengan usus buntu itu. Gitu. Jadi memang tidak kalau memang yang akut nih dok, yang tiba-tiba mendadak terjadi, yang sakit banget nyeri terus itu memang harus segera lebih baik dioperasi ya dok ya. Karena memang kadang-kadang masih banyak yang mikir-mikir gitu ya dok ya. Kalau kadang kayak aduh ini operasi nanti kayak apa harus bius total, takut nggak bangun gitu ya dok ya. Tapi biasanya kalau mungkin kita jelasin sedikit juga tentang prosedurnya. Kalau misalnya kita bicara tentang appendektomi itu sebenarnya operasi yang besar banget atau enggak sih dok sebenarnya dok? Wah, appendektomi itu operasi sedang lah ya. Biusnya juga bukan bius total. Mayoritas operasi appendektomi itu biusnya bius regional. Kita nyebutnya anestesi spinal ya. Disuntik di punggung, kemudian setengah badan ke bawah, tidak merasa sakit. Nah, nanti pasien tetap sadar. Sambil kita operasi, kita bisa sambil ngobrol-ngobrol. Wah, asik ya. Jadi biar nggak sepaneng ya dok ya. Karena kan kadang kepikiran kayak aduh aku nanti udah bangun takut kayak gitu. Padahal ternyata tadi mungkin disampaikan sama dokter Indra ya dok ya, kalau kita terlambat
bisa malah tadi yang menyebabkan salah satu komplikasi atau yang tidak diharapkan itu sampai bisa pecah ya dok ya. Perforasi pecah. Nanti kalau sampai pecah malah operasinya Lebih besar. lebih besar ya dok ya. Karena kita harus membuka di linea mediana dari atas sampai bawah untuk mencuci seluruh isi perut dari nanah yang sudah menyebar. Oh, jadi malah lebih serem Lebih ya dok besar. ya. Iya. Jadi makanya mending kalau memang sudah kejadian, memang sudah gejalanya khas tadi ya dok ya. Kalau memang sudah nyeri perut kanan, mungkin dari pusar, pindah kanan bawah atau sudah kanan bawah langsung menetap, ada mual muntah, kemudian bisa ada demam ya dok ya. Itu kemudian juga ada perubahan di pola buang air besarnya ya dok ya. Itu memang kita harus mending segera berobat, segera ke IGD. IGD Rumah Sakit Hermina Solo, iya benar banget ya dok ya. Kemudian nanti selanjutnya kita tata laksana dan kalau memang perlu tindakan akan segera dilakukan tindakan appendektomi tadi ya untuk motong yang usus mengangkat buntu, sumber infeksinya. yang usus buntu gitu. Dok, kalau misalnya dokter sudah membahas tentang tadi ya dok ya, tadi kan berarti kan kita udah tahu nih dok ya secara jelas gejalanya apa, penyebabnya apa, terus kemudian kapan kita perlu ke IGD. Tadi bahkan dokter juga menjelaskan ke kita kalau tindakannya seperti apa kurang lebih di kamar bedah ya dok ya. Nah kalau setelah selesai operasi nih dok, mungkin ada nggak dok pantangan-pantangan lagi? Secara umum pantangan nggak ada ya. Makan minum seperti biasa. Saya selalu menyarankan pasien untuk makan makanan bergizi, protein tinggi untuk membantu penyembuhan luka. Penyembuhan luka itu tetap sama ya dok dengan protein tinggi, makan protein tinggi ikan, ayam, daging, telur, susu. Wah itu benar dok. Bagus semua. Itu yang memang apa kandungan proteinnya tinggi ya dok. Iya ya. betul. Nah mungkin kalau pertanyaan terakhir dok, sebenarnya kalau usus buntu sudah diangkat ya dok, itu kan sudah tidak mungkin tumbuh lagi ya dok ya. Tidak mungkin tumbuh. Jadi karena memang dia dah organ yang bukan akan muncul lagi, bukan kayak jaringan, bukan ya dok ya. Dia bukan buntut cicak, dia tidak akan tumbuh kembali. Ya gitu ya dok ya. Ya itu bagus dok itu berarti ya terakhir. Sekali operasi appendektomi cukup sekali. Cukup sekali dok ya. Berarti dah langsung bersih ya dok ya. Jadi kita dari Dr. Indra ya kita udah dengerin sama-sama ya sobat-sobat Hermina bahwa penyakit apendisitis akut ini atau usus buntu itu adalah sebuah penyakit yang penyebabnya adalah nyeri perut di bagian kanan bawah tempat letaknya si usus buntu, yang dimana ketika terjadi peradangan atau infeksi akhirnya dia membuat jadi radang, jadi sakit, nyeri. Kemudian tadi kita sudah lihat juga ada tindakan yang perlu dilakukan, perlu tindakan operasi. Kemudian tadi sudah jelaskan juga sama Dr. Indra kalau memang setelah pemulihan pasca operasinya pun nggak ada yang perlu perhatian khusus ya dok ya. Yang penting makanan, intake protein dan sebagainya. Nah buat teman-teman kalau memang mengalami hal tersebut bisa segera nanti berkonsultasi dengan Rumah Sakit Hermina ataupun dengan dokter spesialis bedah yang ada untuk segera mendapatkan penanganan yang sesuai. Sekian hari ini kita berjumpa di Observasi. Terima kasih tutup buat Dr. Indra buat waktunya. Semoga sharing ilmu ini bermanfaat buat teman-teman sobat Hermina dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.